Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak dan ibu semuanya. Jumpa lagi kita kali ini pada pelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai bangun ruang si datar, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang si datar serta gabungannya. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajarannya yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang si datar serta gabungannya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang si datar serta gabungannya. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang si datar serta gabungannya, yang perlu dilakukan yaitu 1. Tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. 2. Tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. 3. Buatlah diagram atau sketsa jika diperlukan. 4. Buatlah model matematikanya. 5. Menyelesaikan model matematikanya. Mari kita bahas permasalahan berikut. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp55.000 per meter pangkat 2. Berapakah seluruh biaya pengecatan aula? Nah, kita buat penyelesaiannya. Ada aula berbentuk balok, di sini P-nya 10M, lebar 8M, dan tinggi 4M. Biaya pengecatan Rp55.000 per meter pangkat 2. Perhatikan gambarnya. Bagian dinding dalam aula akan dicat, artinya ada 4 sisi balok yang akan dicat, yaitu bagian depan belakang, samping kiri, dan samping kanan. Sedangkan bagian lantai atau alas dan atap atau atas tidak dicat. Artinya kita mencari luas permukaan balok tanpa alas dan atap. Kita cari dulu permukaannya, yaitu 2 dikali P kali T. P kali T ini bagian depan, ada 2 buah. Terus L kali T, bagian samping kiri dan samping kanan juga ada 2 buah. Kita substitusikan nilainya, lalu kita olah sehingga kita mendapatkan 144 meter pangkat 2. Nah, luas permukaan ini lalu kita kalikan dengan biaya pengecatan Rp55.000 sehingga kita peroleh biaya pengecatan seluruhnya Rp7.920.000. Kita lanjut ke soal kedua. Ratna berniat memberikan hadiah kepada temannya yang sedang berulang tahun. Ratna memasukkan hadiah tersebut ke dalam kardus yang berbentuk kubus dengan ukuran rusuk 25 cm. Jika Ratna ingin membungkus kadonya dengan kertas kado, berapakah luas kertas kado yang diperlukan Ratna? Kita buat di sini diketahuinya. Kado berbentuk kubus dengan rusuknya atau S-nya 25 cm. Yang ditanya luas kertas kado. Perhatikan sketsanya. Nah, untuk menentukan luas kertas kado yang digunakan, artinya kita menghitung luas permukaan kubus seluruhnya karena semua kertas kadonya akan kita bungkus. Luas permukaan kubus masih ingat ya, 6 kali S dikuadratkan. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh 3.750 cm pangkat 2. Itulah luas kertas kado yang diperlukan oleh Ratna. Nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran 50 cm kali 30 cm kali 40 cm. Jika akuarium akan diisi air sebanyak 2/3 bagian, berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut? Nah, di sini ketahui akuarium berbentuk balok, artinya kita mencari volume akuarium dulu. Kita kalikan semuanya, kita peroleh 60.000 cm pangkat 3. Nah, karena akuariumnya hanya akan diisi 2/3, kita kalikan dengan 2/3 60.000-nya tadi. Sehingga kita peroleh 40.000 cm pangkat 3. Itulah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut. Nomor 4. Menjelang peringatan 17 Agustus, siswa kelas 8 akan menghias ruang kelasnya yang berbentuk kubus. Benny mendapat tugas memasang pita merah di ujung atap secara melintang dari pojok ke pojok. Jika panjang sisi kelas 9 meter, berapa panjang pita yang dibutuhkan Benny? Perhatikan ilustrasi sketsa penampakan atap di sini. Yang berwarna merah adalah pita yang akan dipasang di atap ruangan kelasnya. Artinya permasalahan ini kita mencari 2 buah diagonal sisi kubus yang rusuknya 9M atau S sama dengan 9M.
Maka panjang pita yang dibutuhkan Beni yaitu 2 dikali diagonal sisi kubus, 2 dikali S akar 2. 2 dikali, karena S nya 9 berarti 2 dikali 9 akar 2 meter. Ini 18 akar 2 meter. Jadi panjang pita yang dibutuhkan adalah 18 akar 2 meter. Kita masuk pada soal yang kelima. Berapa volume ruang tenda di bawah ini? Jika alas tenda berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 0,5 meter. Sedangkan tinggi tenda 4,5 meter. Berarti diketahui di sini bangun tenda terdiri dari bangun balok bagian bawahnya dan prisma tegak segitiga bagian atasnya. Untuk mencari volume ruang tenda artinya kita mencari volume balok, lalu kita cari volume prisma, setelah itu kita jumlahkan. Kita cari dulu volume balok. Balok yaitu volumenya panjang kayak lebar kayak tinggi. Panjangnya yaitu BC di sini, lebarnya AB dan tingginya CG. Kita masukkan nilainya lalu kita olah, kita dapatkan 30 meter pangkat 3. Nah, kita cari volume prisma. Volume prisma di sini luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas prisma di sini yang berbentuk segitiga. Perhatikan gambarnya. Tinggi prismanya yang 10 meter. Yang luas alasnya yaitu setengah dikali 6 meter dikali 4 meter. 4 meter ini diperoleh dari 4,5 dikurang 0,5. Jadi dapatnya 4. Nah, lalu kita olah nilai semua ini sehingga kita mendapatkan volume prismanya 120 meter pangkat 3. Jadi, volume ruang tenda tersebut 30 meter pangkat 3 ditambah 120 meter pangkat 3. Dapatnya 150 meter pangkat 3. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.